Hai semuanya, kalian pernah nggak sih lagi bad mood, terus dengerin musik yang tiba-tiba bikin hati agak adem? Atau pas lagi galau, dengerin lagu yang liriknya nyentuh banget, sampai bikin kita kayak ngerti diri sendiri. Nah, itu bukan cuma kebetulan aja loh. Musik ternyata punya kekuatan yang luar biasa buat ngaruh ke pikiran dan perasaan kita. Bahkan, sekarang banyak banget penelitian yang nunjukin kalau musik bisa dipakai sebagai terapi buat orang-orang yang lagi berjuang dengan anxiety atau yang lebih kita kenal dengan rasa cemas dan depresi. Mungkin selama ini kita mikir musik cuma buat hiburan doang, tapi ternyata lebih dari itu, musik bisa jadi semacam obat tanpa efek samping yang nyenengin banget. Sekarang coba kita bayangin dulu, saat kita dengerin lagu favorit, apa yang terjadi? Otak kita ngeluarin zat-zat kimia yang bikin kita merasa senang dan rileks. Itu karena musik bisa ngaktifin sistem saraf dan bagian-bagian otak yang berhubungan sama emosi dan mood. Jadi, bukan cuma kata-kata dan nada, tapi musik juga memicu reaksi kimia di otak yang bikin kita merasa lebih baik. Gak heran kalau banyak orang pakai musik sebagai pelarian dari stres atau masalah yang lagi mereka hadapi. Tapi, yang bikin menarik, musik bukan cuma buat bikin kita senang sesaat. Musik juga bisa ngasih pengaruh jangka panjang buat kesehatan mental kita, terutama buat orang-orang yang mengalami anxiety dan depresi. Anxiety itu kayak rasa cemas yang berlebihan, yang bikin kita susah fokus, gampang panik, dan sering banget merasa takut tanpa sebab yang jelas. Sedangkan depresi itu lebih ke perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, sampai bikin kita kehilangan semangat hidup. Nah, dua kondisi ini biasanya bikin hidup terasa berat banget, dan kadang obat-obatan atau terapi psikologis aja nggak cukup. Nah, musik bisa jadi tambahan yang keren banget buat bantu ngurangin gejala-gejala itu. Kenapa? Karena musik itu bisa ngaruh ke saraf dan otak yang berhubungan sama emosi kita. Misalnya, musik dengan tempo pelan dan melodi yang lembut bisa ngebantu menurunkan detak jantung dan tekanan darah, jadi tubuh kita ikut rileks. Kalau tubuh kita rileks, otomatis pikiran kita juga mulai tenang. Ini penting banget buat orang yang anxiety-nya lagi tinggi karena biasanya tubuh dan pikiran mereka tegang terus. Terus, musik juga bisa bikin kita merasa lebih terkoneksi. Kadang, saat kita lagi depresi, kita ngerasa sendirian banget, kayak nggak ada yang ngerti kita. Nah, musik bisa jadi jembatan buat kita merasa nggak sendiri. Lirik lagu yang relate sama perasaan kita bisa bikin kita sadar kalau ada orang lain yang pernah ngerasain hal yang sama. Itu bikin hati kita hangat dan mungkin sedikit lebih ringan. Rasanya kayak kok dapat pelukan dari suara-suara itu. Tapi, pertanyaannya, musik kayak gimana sih yang bagus buat terapi anxiety dan depresi? Jawabannya sebenarnya nggak ada yang mutlak. Setiap orang unik, jadi musik yang buat satu orang tenang belum tentu sama buat orang lain. Ada yang merasa rileks dengan musik klasik, ada yang lebih suka musik akustik, dan ada juga yang lebih senang musik dengan lirik yang kuat dan penuh semangat. Yang penting, musik itu harus sesuai sama perasaan dan kebutuhan kita saat itu. Kalau kalian penasaran, coba deh eksperimenin sendiri. Pas lagi gak enak badan atau lagi stres, dengerin berbagai jenis musik dan rasain mana yang bikin kalian lebih tenang dan fokus. Bisa juga coba buat playlist khusus yang isinya lagu-lagu favorit yang selalu bikin kalian merasa better. Playlist itu bisa jadi teman di saat-saat susah. Selain itu, musik juga bisa jadi media ekspresi diri yang sangat powerful. Misalnya, kalian suka main alat musik atau nyanyi. Itu juga bisa jadi terapi yang bagus banget. Saat kalian main musik atau nyanyi, otak kita ngeluarin dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa senang dan puas. Aktivitas ini juga bantu mengalihkan pikiran dari hal-hal negatif dan fokus ke sesuatu yang positif dan kreatif. Jadi, musik nggak cuma kita dengar, tapi kita juga bisa jadi bagian dari musik itu sendiri. Serunya lagi, sekarang banyak aplikasi dan teknologi yang mendukung terapi musik ini.
Ada aplikasi yang bisa bantu kita bikin musik sendiri meskipun nggak bisa main alat musik. Ada juga yang kasih rekomendasi lagu khusus buat relaksasi dan meditasi. Teknologi ini bikin terapi musik jadi lebih gampang diakses oleh siapa aja, termasuk kalian yang pengen coba cara baru buat jaga kesehatan mental. Tapi, penting juga buat kita ingat, musik sebagai terapi bukan berarti bisa langsung nyembuhin anxiety atau depresi secara instan. Musik ini lebih kayak teman perjalanan yang bantu kita merasa lebih baik dan sedikit lega. Kalau kalian merasa gejala anxiety atau depresi yang berat, jangan ragu buat cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Musik bisa jadi pelengkap yang sangat bagus di perjalanan itu. Nah, sekarang coba pikir, kenapa ya musik bisa punya kekuatan sehebat itu? Apa cuman karena lagu enak didengar? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Secara logika, musik adalah gelombang suara yang masuk ke telinga, terus diproses otak jadi sensasi dan perasaan. Tapi kalau cuma soal fisik aja, kenapa musik yang sama bisa bikin perasaan orang berbeda-beda? Nah, ini yang menarik. Musik ngaktifin bagian otak yang terkait dengan ingatan, emosi, dan bahkan identitas diri. Jadi, musik itu bukan cuma soal suara, tapi juga soal kenangan dan pengalaman hidup kita yang terekam di otak. Jadi, setiap lagu punya cerita tersendiri buat tiap orang. Mungkin kalian juga pernah ngerasain, ada lagu yang bikin kalian nangis tiba-tiba walaupun kalian gak tahu kenapa. Itu karena lagu itu ngangkat kenangan yang mungkin belum selesai di otak kalian. Jadi, musik juga bisa bantu kita membongkar emosi yang selama ini kita tahan. Ini penting banget buat proses penyembuhan, karena kadang kita butuh mengeluarkan dulu semua rasa itu supaya bisa move on. Selain itu, musik juga bantu kita buat lebih sadar sama diri sendiri. Dengan musik, kita bisa lebih mudah masuk ke keadaan meditasi atau refleksi diri, yang mana ini penting buat kesehatan mental. Kita bisa menyapa pikiran dan perasaan kita yang mungkin selama ini terabaikan karena kesibukan atau tekanan hidup. Jadi, coba bayangin kalau kita mulai rutin memasukkan musik ke dalam hidup kita, bukan cuma buat hiburan tapi juga sebagai sarana terapi. Bisa dengerin lagu sebelum tidur supaya tidur lebih nyenyak, dengerin musik saat stres supaya pikiran lebih tenang, atau bahkan coba latihan nyanyi atau main alat musik biar hati dan otak kita lebih sehat. Musik jadi semacam jembatan yang nyambungin pikiran, perasaan, dan tubuh. Tapi, saya juga pengen kasih catatan penting nih. Kalau kalian merasa musik yang kalian dengerin malah bikin kalian makin sedih atau nggak nyaman, itu artinya musik itu belum cocok buat kalian saat itu. Jadi, jangan paksain diri buat dengerin sesuatu yang malah bikin kalian makin down. Cari musik lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan hati dan pikiran kalian. Intinya, musik itu luar biasa. Dia bukan cuma hiburan kosong, tapi punya kekuatan untuk menyembuhkan, menghibur, dan memberi ruang buat kita mengenal diri sendiri lebih dalam. Kalau kita bisa pakai musik dengan cara yang tepat, kita bisa bikin hidup kita lebih bermakna, dan mental kita jadi lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Saya harap setelah ngobrol santai ini, kalian jadi makin paham kalau musik itu nggak cuma soal suara enak atau lagu hits doang. Musik itu teman, guru, dan obat yang kadang kita butuh banget dalam hidup. Jadi, yuk mulai hargai musik sebagai bagian dari kesehatan mental kita, dan jangan ragu buat eksplorasi musik yang bisa bikin hati dan pikiran kita lebih damai. Terakhir, saya mau bilang, nggak ada cara yang benar-benar sempurna buat kita menghadapi anxiety dan depresi, tapi musik bisa jadi salah satu jalan yang seru dan penuh harapan. Jadi, jangan ragu buat coba dan rasain sendiri manfaatnya. Siapa tahu, dari sebuah lagu kita bisa nemu kekuatan baru buat terus maju.